Selamat pagi siswa-siswi yang ada di klaster pembelajaran SMA 25 Serang bagian Barat. Ini adalah materi kelas 11, yaitu perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajaran memahami lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme dan imperialisme Eropa. Kita bicarakan yang pertama dulu, yaitu memahami lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme dan imperialisme Eropa. Yang kedua, memahami latar belakang lahirnya kolonialisme dan imperialisme Barat, menjelaskan tentang kebijakan VOC. 3 poin ini yang akan kita bicarakan pada pembelajaran ini. Yang pertama, memahami lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme dan imperialisme di Eropa. Ini lalu lintas perdagangannya seperti ini. Lalu lintas perdagangan di Eropa sebelum era kolonialisme dan imperialisme itu dia seperti ini ya. Dia dinamakan jalur sutra. Kenapa jalur sutra? Karena komoditas perdagangan yang diperdagangkan pada saat itu yang paling tren atau paling top adalah sutra atau kain sutra. Nah, jalur perdagangan ini dirintis di Cina tahun ini 139 sebelum Masehi, kemudian panjang rutenya 6.400 km. Dia melintasi kota-kota besar, antaranya Chang'an, Samarkand, Kashgar, Konstantinopel. Menghubungkan antara Asia dan Afrika. Jadi kota-kota ini itu dia berada di 3 benua atau daerah ini, Asia, Afrika, dan Eropa. Jadi Kashgar, Samarkand ini kan wilayah-wilayah Asia. Konstantinopel, Eropa. Ini adalah wilayah kekuasaan Romawi pada saat itu. Ya, cerita menarik yang terjadi di Konstantinopel ini yaitu sebelum kolonialisme dan imperialisme ini, latar belakang lahirnya kolonialisme di Barat Indonesia ini, itu perdagangan yang dikenal pada saat itu dia berlangsung di dataran ini ataupun jalur ini, jalur sutra ini. Jadi seluruh pedagang Eropa dan Asia itu bertemu di wilayah ini. Namun setelah terjadi perang antara Roma dan Turki merebut kota Konstantinopel yang merupakan kota pusat perdagangan yang ramai pada waktu itu juga. Nah, ketika Konstantinopel ini jatuh, maka orang-orang Eropa itu sudah tidak bisa lagi berdagang di ini, jalur sutra ini ataupun wilayah ini. Nah, sehingga ini yang melatar belakangi mereka itu lalu mencari jalur baru untuk menuju ke Nusantara. Ya. Jalur baru itu dia melalui jalur laut. Dibentuklah armada-armada dagang untuk mencari jalur tersebut atau untuk melakukan ekspedisi untuk sampai ke Nusantara, karena rempah-rempah yang berasal dari Nusantara itu sudah dibawa oleh pedagang-pedagang sampai di wilayah Eropa pada waktu perdagangan sebelum jalur laut ataupun sebelum kolonialisme dan imperialisme itu terjadi. Pedagang-pedagang Asia ini sudah menjual ataupun membawa komoditas rempah-rempah tadi yang berada di Nusantara. Nah, mereka tertarik untuk langsung mencari sumber rempah-rempah itu, sehingga faktor itulah yang mendorong mereka untuk tiba di Nusantara. Misi mereka yaitu gold, glory, gospel. Gold adalah ekonomi, kejayaan. Glory adalah kejayaan, dan gospel untuk menyebarkan agama Nasrani. Jadi di samping yang membuat mereka, misi utama mereka yaitu 3 ini. Ini yang mendorong mereka masuk ke Nusantara. Alfonso de Albuquerque ini adalah pimpinan satu armada yang namanya yang berasal dari Portugis. Jadi Portugis pertama masuk di Indonesia ini tahun 1453 sampai 1555, dia berada di Nusantara. Kemudian diikuti Spanyol 1521 sampai 1529. Dia terlebih dahulu masuk ke Filipina melalui Ferdinand Magellan. Nah, kemudian masuknya bangsa Belanda ke Indonesia ini yang nanti dia bercokol di Indonesia sampai 100 tahun, 1 abad bangsa Belanda. Ya. Latar belakang yang memicu kolonialisme dan imperialisme Belanda. Yang pertama, saat Spanyol berhasil menduduki Portugis pada saat itu, dikenal dengan zaman keemasan Belanda pada abad ke-16 sampai ke-19.
Kenapa di sini bilang saat Spanyol berhasil menduduki Portugis? Karena pada waktu di Eropa juga masih terjadi peperangan-peperangan antar bangsa, antar bangsa. Ya. Yang kedua, Belanda mencari alternatif perdagangan yaitu rempah-rempah di Asia yang sebelumnya dirahasiakan oleh Portugis. Nah, jadi Portugis yang awal sampai ke Indonesia, Portugis yang awal sampai ke Nusantara, tapi dia merahasiakannya. Tapi setelah berita itu sampai ke Belanda, lalu dia mencari alternatif perdagangan yaitu rempah di Aceh yang sebelumnya dirahasiakan oleh Portugis. Dia langsung ingin ke Nusantara. Ya, ini adalah logo ataupun simbol VOC, logo VOC, lambang VOC. VOC ini adalah milik Belanda, Ikatan Dagang milik Belanda. Namanya Vereniging Oost-Indische Company. Tujuannya itu untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara pedagang-pedagang. Yang dimaksudkan di sini adalah persaingan tidak sehat itu di kalangan pedagang-pedagang Belanda itu sendiri. Sementara Belanda sendiri harus berjuang untuk melawan pendudukan Spanyol, membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan Spanyol. Dia menghadapi itu sehingga Belanda mengalami ke krisis finansial, sehingga VOC ini dibentuk juga untuk membantu Belanda dalam masalah keuangan maupun masalah finansial untuk berjuang melawan Spanyol. Yang kedua, dia bertujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Jadi dia ingin menguasai seluruh perdagangan rempah-rempah yang ada di Nusantara dari semua pihak baik Portugis, Spanyol maupun dari pedagang-pedagang lain yang berdagang di Nusantara. Ya, yang berikut memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti Serikat Dagang East-India Company dari Inggris. Jadi ada Inggrisnya juga. Namun di sini kita akan bicarakan soal VOC karena VOC ini yang lebih lama berada di Indonesia. Nah, ini adalah kebijakan. Jadi kebijakan VOC di Indonesia yaitu memberlakukan dua jenis pajak kepada rakyat. Pajak wajib berupa hasil bumi dan penyerahan hasil bumi dengan murah ditentukan oleh VOC. Menyingkirkan pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Cina. Menentukan luas areal penanaman rempah-rempah. Melakukan kebijakan ekstripasi. Mewajibkan kerajaan yang telah terikat perjanjian untuk menyerahkan upeti. Mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu terutama kopi. Jadi ini kebijakan setelah VOC dia berkuasa di Indonesia, di Nusantara, ini adalah kebijakan-kebijakan yang dia berlakukan. Jadi tadi setelah mereka masuk ke Indonesia, mereka menduduki Nusantara, lalu mereka memulai proses monopoli perdagangan. Jadi waktu itu masih di Indonesia itu belum terbentuk satu negara, tapi masih kerajaan-kerajaan. Masih ada kerajaan-kerajaan ya, kerajaan-kerajaan misalnya di bawah Melayu, Arab, dan Cina menentukan luas areal. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat merugikan Nusantara pada waktu dengan tujuannya hanya untuk menguntungkan pihak VOC itu sendiri. Jadi ini kebijakan-kebijakannya ya, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh VOC demi untuk menguntungkan VOC dalam proses kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat dipahami dan dimengerti oleh para siswa-siswi sekalian.